Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 27 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Apa yang bisa kita pelajari, kita renungkan di sini? Menarik di sini kita melihat betapa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu berkumpul bersama, membentuk atau memanggil mahkamah agama, dan mereka punya suatu kesepakatan. Berawal dari kecemasan karena Yesus makin terkenal, Tuhan Yesus makin banyak pengikutnya, Tuhan Yesus lebih berkualitas karena bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Maka akhirnya mereka punya sepakat yang jelek kepada Tuhan Yesus, yaitu dikatakan mereka sepakat untuk membunuh dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya pikir dari apa yang mereka lakukan, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang Yahudi pada saat itu, gak usah kita tiru. Mereka ini hanya selalu punya kebersamaan, baik dari dalam dirinya secara pribadi maupun juga bersama-sama, dan ditampilkan di sini dikatakan dari dalam bacaan Injil, membunuh Yesus. Ini tidak usah kita tiru. Yang jelek tidak usah kita tiru. Meskipun dalam bacaan Injil ini ditampilkan imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang mengerti hukum Taurat, tapi mereka itu sebenarnya tidak mengerti hukum Taurat. Karena yang mereka lakukan kepada Tuhan Yesus, bahkan juga kepada orang lain, yang mereka ajarkan juga bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang baik. Jadi bukan jaminan itu, ya. Bahkan dikatakan mereka punya kesepakatan yang jelek untuk membunuh Yesus. Aneh kan rasanya ya, orang yang menyandang predikat katakanlah suci, tapi punya keinginan baik secara pribadi maupun juga bersama-sama, kesepakatan yang jelek membunuh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mari dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga bersama-sama, entah di dalam suatu komunitas, dalam suatu kelompok, apalagi kalau Anda ini memakai nama Kristiani, memakai nama Kristen atau memakai nama Katolik, atau memakai nama sebagai pengikut Kristus, tampilkanlah atau bersama-sama bersepakat atau juga secara pribadi dari dalam diri Anda, yang mestinya ditunjukkan adalah hal yang positif, hal yang baik, hal yang benar itu kepada orang lain. Mungkin kita bisa melihat, katakanlah ada orang lain yang berbuat keliru, berbuat salah. Maka kita atau Anda penting untuk bisa membantu dia, untuk membebaskan dia, membantu dia tidak lagi terjerat dalam kesalahan. Apalagi kalau kita melihat orang yang benar. Ini Tuhan Yesus sudah melakukan yang benar, yang baik, mukjizat. Tapi mereka itu tidak suka, dan dengan jelas dikatakan dari dalam bacaan Injil hari ini, sepakat untuk membunuh dia. Ya, mari ada secara pribadi kesepakatan dalam diri Anda untuk bisa mengeluarkan yang baik, yang benar. Bersama-sama punya kesepakatan untuk melakukan yang baik, yang benar kepada orang lain. Itu saya pikir yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan ini. Bukannya saling iri, jangan menjadi cemas dalam kehidupan ini. Jangan cemas kalau ada orang berbuat baik,
Tapi pertanyakan kepada diri kita sendiri, kenapa saya tidak bisa berbuat baik? Mestinya kan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu mempertanyakan, mengapa mereka itu tidak bisa berbuat baik atau berbuat benar atau berbuat kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke, mereka melihat, loh kok Tuhan Yesus bisa melakukan ini? Kenapa mereka itu tidak bisa bersepakat? Mari kita juga bisa melakukan yang baik, yang benar. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang lain. Supaya kita ini punya kualitas kepada orang lain. Kenapa ya? Itu tidak bisa ditampilkan. Tetapi yang ditampilkan itu adalah kemarahan, iri hati, ketidaksukaan. Karena Yesus lebih populer mungkin, lebih terkenal, lebih banyak pengikutnya, booming pada saat itu. Tapi inilah dia. Mestinya mereka itu belajar dari Tuhan Yesus. Belajar rendah hati, belajar berbuat baik, belajar berbuat kasih, belajar membantu orang, belajar memperlihatkan hal-hal yang positif, yang baik kepada orang lain. Belajar untuk mengajar mulut kita ini berbicara, mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan cinta kasih kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita senantiasa mengikuti Tuhan Yesus. Biar bagaimanapun juga Tuhan Yesus selalu menampilkan kasih yang baik, yang benar kepada setiap orang. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.